Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 678 membunuhmu. Thomaskin mencibir. Untuk pertanyaan yang ketiga, tidak ada Iyagi. Setelah berbicara, Thomaskin menusuk jarum perak ke dahi wanita itu. Dalam sekejap, wanita itu melotot, pupilnya berangsur-angsur membesar, lalu pandangan matanya menjadi lesu, sorot matanya mulai menjadi jauh, dan tatapan matanya menjadi sangat polos. "Kamu siapa?" Saat dia berbicara seperti suara anak-anak, benar-benar seperti anak kecil yang sebenarnya. Thomaskin mencibir, "Karena kamu suka berperan menjadi anak kecil, maka jadilah anak kecil yang sesungguhnya." Thomaskin tidak membunuhnya, hanya menurunkan ik-nya saja. Bukankah orang itu suka berperan sebagai anak? Berusia 10 tahun, Thomaskin benar-benar menurunkan ik-nya hingga menjadi anak berusia 10 tahun. Dia menelepon Samuel Duan setelahnya dan memintanya untuk datang dan menenangkan wanita itu, dan kemudian dia pergi ke panti asuhan sendirian. Pertama kali dia melihat ketua Miao, Thomaskin merasa bahwa dia adalah serigala berbulu domba, yang agak berbahaya dan licik. Meskipun tidak ada dasar atau bukti untuk berkata begitu, tapi apa yang dikatakan firasat, masih ada benarnya juga. Thomaskin berpikir bahwa ketua Miao adalah pemimpin dari panti asuhan. Dia pasti telah melakukan hal yang beramal dan melakukan perbuatan baik. Tapi ternyata dia telah salah. Tak disangka, orang ini hanya berpura-pura baik saja. Kalau sudah begini, Thomaskin juga tidak harus bersikap sopan lagi. Ketika dia datang ke panti asuhan lagi, penjaga keamanan juga telah mengenal Thomaskin, jadi dia menyapanya dan langsung masuk. Thomaskin dengan tegas dan sigap berjalan ke kantor ketua Miao. Begitu pintu terbuka, ketua Miao tercengang dan kemudian tertawa. "Dr. Qin, mengapa Anda kembali? Apakah masih ada prosedur yang belum diurus?" Thomaskin mencibir, "Ya, benar, masih ada prosedur yang belum kulakukan." "Oh, prosedur apa?" "Membunuhmu." Setelah selesai berbicara, sebelum ketua Miao bisa bereaksi, Thomaskin mencengkeram leher ketua Miao dengan sedikit tenaganya, dan langsung menghancurkan pita suaranya dengan kekuatan jari-jarinya. Ketua Miao kesakitan dan ingin berteriak, tapi pita suaranya putus dan dia hanya bisa membuka mulutnya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Thomaskin juga tidak berbicara, dia langsung menekan pergelangan tangan ketua Miao dan menekan tangannya di atas meja, mematahkan jarinya ke arah yang berlawanan satu persatu. Kratak. Rasanya sangat sakit, dan setiap satu jari patah. Ketua Miao juga merasa sangat sakit. Dahinya penuh dengan keringat dingin, tetapi dia tidak bisa mengucapkan perkataan apapun. Jari kedua, jari ketiga. Thomaskin terlalu ganas, dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dia datang dan langsung mematahkan 5 jarinya. Ketua Miao terbaring di atas tanah, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin sambil memegangi tangannya. Thomaskin berkata, "Aku membiarkanmu untuk merasakan kepahitan dulu, kalau tidak aku malas meladenimu berlagak. Kuberikan waktu 3 menit untuk menuliskan dengan jelas tentang Ailikin. Jika waktunya habis, dan kamu tidak menulis dengan jelas, aku akan mengirimmu ke alam sana." Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya, mengatur stopwatch untuk hitungan mundur 3 menit, dan meletakkannya di meja. Melihat hal ini, Ketua Miao bergidik ketakutan, dan dengan cepat bangkit, mengambil pulpen dan mulai menulis dengan panik. Barusan, Thomaskin telah mematahkan kelima jarinya, itu benar-benar memberinya kekagetan yang cukup, rasa sakit seperti itu, dia tidak ingin merasakannya sekali lagi. Orang-orang sepertinya adalah orang-orang yang tamak dan takut mati, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki keberanian yang besar. Thomaskin baru melakukan sedikit kekerasan saja, dia sudah takut. Ketika 3 menit berlalu,
Thomas Qin mengambil kertas dari ketua Miao. Dia menulis dengan sangat cepat, tetapi dia masih bisa membaca tulisan tangannya dengan jelas. Aili Qin yang asli tinggal di panti asuhan ini hanya kurang dari setahun. Karena Aili Qin terlahir sakit, jadi panti asuhan juga tidak mau menerimanya. Karena untuk memeriksa penyakitnya butuh biaya yang besar, jadi para ketua panti asuhan saling menolak. Akibatnya, Aili Qin tidak disukai oleh beberapa panti asuhan dan berpindah-pindah tempat sejak kecil. Kemudian, setelah Thomas Qin muncul, orang-orang dari keluarga Hua menemukan Aili Qin. Setelah mereka mengetahui identitas Thomas Qin, mereka memulai menyusun strategi seperti itu. Dr. Stranger, Bab 679 Aili yang asli. Mereka mengetahui bahwa Thomas Qin tidak mudah untuk diprovokasi, maka sengaja meminta wanita itu untuk berpura-pura menjadi Aili Qin, dan berpikir untuk menyerang Thomas Qin secara diam-diam. Aili Qin yang asli dibuang ke daerah jembatan penyeberangan oleh mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya sekarang, mungkin saja dia sudah mati. Setelah mengetahui berita itu, Thomas Qin langsung mengambil pena di atas meja, dan dengan satu lambaian dari tangan kanannya, itu langsung menembus leher ketua Miao, dan darah mengalir dari pena sedikit demi sedikit dari sana. Thomas Qin mengangkat kakinya dan mematahkan anggota tubuhnya, lalu mengunci pintu dan melompat keluar jendela. Ketua Miao tidak bergerak, berbaring di tanah, dengan tenang merasakan darahnya mengalir keluar. Seluruh tubuhnya sakit, menunggu untuk mati saja. Setelah meninggalkan panti asuhan, Thomas Qin langsung menuju jembatan penyeberangan. Di bawah jembatan penyeberangan kota Donghai, sebenarnya ada sekelompok kecil yang mencari nafkah dengan cara mengemis. Faktanya, banyak orang sekarang tahu bahwa beberapa orang sebenarnya tidak begitu sengsara hidupnya. Mereka hanyalah berpura-pura saja, mengemis adalah profesi mereka. Banyak pengemis meminta uang pada pagi hari dan pergi ke klub pada malam hari, hal ini sudah banyak sekali terjadi. Pengemis sekarang adalah sekelompok orang yang berpenghasilan tinggi, dan mereka mendapatkan 60-100 juta setiap bulannya adalah hal normal. Jadi pekerjaan ini banyak sekali diminati orang-orang, dan ini bisa dianggap sebagai kelompok masyarakat kecil. Pada saat ini, di bawah jembatan penyeberangan, sekelompok orang sedang mengerumuni seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memegang hamburger di tangannya, sisa dari makanan orang lain. Gadis itu kotor, wajahnya berdebu, dan hanya sepasang matanya yang sangat jernih dan bening. Ada beberapa pengemis yang berdiri di depannya. Salah satunya sangat tinggi dan perkasa, seorang pria yang memakai baju lusuh, dan membawa sebotol bir di tangannya, minum dan berbicara sambil mabuk. Hei, gadis kecil, hidupmu baik sekali, bisa makan hamburger. Berapa penghasilanmu hari ini? Gadis kecil itu berjongkok di tanah, memegangi hamburgernya, matanya sedikit waspada. Tidak banyak, 200 ribuan saja. Gadis kecil itu diusir dari panti asuhan, karena orang kerdil itu berpura-pura menjadi dirinya, jadi sekarang dia bahkan tidak memiliki identitas dan hanya bisa mengemis di sini. Untungnya, dia terlihat sangat menyedihkan dan banyak orang yang baik hati dan memberinya uang, dan beberapa orang sampai membelikannya hamburger. Lebih dari 200 ribu rupiah terkumpul dalam mangkuknya itu adalah hasil yang didapat hari ini. Dia berpikir, jika dia meminta lebih, dia akan bisa pergi ke sekolah. Anak-anak yang lain belajar di sekolah pada usia 10 tahun, dan dia malah tidak tahu dan tidak bisa apa-apa, dan yang dia pelajari di panti asuhan adalah semua pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak saja. Pria peminum bir itu mencibir, 200 ribu lebih masih dibilang sedikit. Apakah kamu tahu siapa diriku? Aku adalah bos di daerah ini. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Kak Jack. Kamu baru datang ke sini tapi tidak tahu menyapa pada diriku. Aili Qin sedikit takut, tapi tetap terlihat sangat sopan. Salam pada Kak Jack.
Kak Jack mencibir dan meletakkan tangannya yang kotor dan besar di depan Ailey. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Meskipun Ailey Kin baru berusia 10 tahun, dia telah mengalami begitu banyak hal sehingga dia menjadi cukup dewasa. Dia mengetahui bahwa dirinya adalah kelompok yang kurang beruntung saat ini, dan dia tidak menolak. Dia memberikan uang 200 ribuan lebih yang ada di tangannya. Kak Jack mengangguk dengan puas. Lumayan, gadis kecil yang cukup bijaksana. Tapi yang kamu dapatkan ini benar-benar terlalu sedikit. Di saat umurmu yang belia ini, dan juga terlihat sangat kasihan dan miskin. Kamu seharusnya minta lebih banyak lagi. Alasan utamanya adalah tubuhmu tidak terlalu bagus, jadi biarkan aku mematahkan satu kakimu. Besok kamu bisa minta lebih banyak, bagaimana? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.